Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini semuanya anak-anak? Alhamdulillah, semoga kita sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat walaupun sedang melaksanakan ibadah puasa Ramadan hari ini. Tapi alhamdulillah ketika ibu masuk ke ruangan kelas ini, wah suasananya semangat sekali melihat wajah-wajah anak-anak ibu yang cantik dan juga yang ganteng-ganteng. Alhamdulillah ibu rasanya senang sekali bisa bertemu dan juga berkumpul bersama anak-anak ibu semuanya di ruangan ini yang akan hari ini kita bahas bersama-sama melaksanakan suatu kegiatan yang insya Allah nanti akan bermanfaat bagi kita semua. Nah, ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Sebelum ibu mengenal anak-anak ibu, sebelumnya ibu sudah merasakan sayang kepada anak-anak ibu semua. Oleh karena itu, izinkan ibu untuk memperkenalkan diri ibu supaya nanti ke depannya kita bisa saling mengenal, saling menyayangi, dan juga saling menghargai satu sama lain. Dan jadi kalau misalkan berpapasan di jalan atau misalkan bertemu di salah satu tempat, adik-adik dan anak-anak bisa menyapa ibu ya, jangan sungkan untuk menyapa ibu. Nah, anak-anak sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan melaksanakan salah satu layanan bimbingan konseling, yaitu layanan informasi. Layanan informasi ini bertujuan untuk membekali para peserta didik, yaitu anak-anak semuanya, dengan berbagai informasi dan pemahaman mengenai berbagai hal yang berguna untuk mengenal diri sendiri, untuk merencanakan serta mengembangkan pola kehidupan anak-anak sebagai pelajar, anggota keluarga, dan juga masyarakat. Nah, pemahaman yang bisa anak-anak peroleh dari layanan informasi ini, anak-anak dapat gunakan sebagai bahan acuan dalam meningkatkan dan juga prestasi belajar anak-anak semuanya, dan juga dapat mengembangkan cita-cita anak-anak serta menjalani kehidupan sehari-hari dalam proses pengambilan keputusan. Di sini ibu mau bertanya, sebelumnya apakah ada yang sudah mengetahui apa itu layanan informasi? Baiklah, di sini ibu akan menjelaskan bahwa layanan informasi merupakan salah satu layanan bimbingan dan konseling yang merupakan peserta didik menerima, memahami informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan. Nah, anak-anak semuanya, adapun topik yang akan kita bahas hari ini mengenai pergaulan remaja yang sehat, di mana setelah kita mempelajari hari ini diharapkan anak-anak dapat bersosialisasi lebih baik dengan teman yang lain. Ibu harap agar tidak ada yang terjadi salah dalam mengambil pergaulan. Dari yang sudah ibu jelaskan tadi, dapat dipahami bahwa dalam pergaulan remaja yang sehat banyak manfaat, meningkatkan tujuan yang positif, meningkatkan kepercayaan diri dan harga diri, mengurangi stres, semakin bahagia, membantu mengatasi trauma seperti perceraian, penyakit serius, kematian orang yang dicintai, atau kehilangan pekerjaan. Tapi apabila ada yang ingin ditanyakan atau sekiranya ingin diungkapkan, anak-anak dapat lakukan secara bergantian ya. Jadi tidak perlu berebutan dan nanti berdiskusi
diskusi, ada perdebatan atau perbedaan pendapat, anak-anak ibu harap saling menghargai, menghormati pendapat teman-teman yang lainnya ya, agar layanan informasi ini dapat berjalan dengan efektif. Maka perlu diperhatikan bagaimana aturan dan tata tertib cara dalam mengikuti layanan informasi ini. Di awal kegiatan ini, Ibu nanti akan menerangkan topik yang akan kita bahas. Sebelumnya sudah kita ulas sedikit ya, mengenai pergaulan remaja yang sehat. Kemudian ketika Ibu sedang menerangkan, apabila anak-anak ingin bertanya atau mengungkapkan pendapat, maka Ibu perbolehkan dengan aturan mengangkat tangan. Nanti apabila sudah diperbolehkan berbicara, maka langsung diungkapkan. Lalu Ibu juga akan mempersilakan anak-anak semuanya untuk membentuk kelompok kecil. Nanti masing-masing kelompok akan mendiskusikan tentang apa yang sudah kita bahas hari ini. Apa yang Ibu sampaikan, apa yang sudah anak-anak terima hari ini, nanti setelah berdiskusi, maka perwakilan dari kelompok akan mempresentasikan atau memaparkan hasil kelompoknya. Nanti kelompok lainnya mendengarkan dan juga menanggapi presentasi tersebut. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham semuanya? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Agar kegiatan hari ini diberi kelancaran selama prosesnya, supaya apa yang Ibu berikan hari ini, informasi yang Ibu berikan dapat diterima dan juga dapat direalisasikan anak-anak semuanya. Maka sebelum kita memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Maka marilah kita berdoa bersama-sama menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya Ibu akan menampilkan sebuah video untuk memotivasi anak-anak sekalian agar tidak salah memilih pergaulan di lingkungan sekitar. Mari kita simak. You never had your head this way. Are you still living in the place? They told me you've been doing okay, okay. In another world where you and me, we show our hearts yet entirely. Deliver me from reality and take me to my fantasy. Tell me we can make this real if we can follow what we feel. I'm running but I've reached the edge, and now I'm falling, so promise that you'll catch me. Promise that you'll catch me. Dreams forever. Dari video tersebut menceritakan kehidupan anak-anak yang nakal, kemudian berubah menjadi anak-anak yang baik karena suatu hal buruk yang menimpa dia dan membuat dia berubah ingin menjadi yang baik. Maka dari itu kita harus benar-benar bisa memilih untuk bergaul di lingkungan kita yang sehat. Baik anak-anak, pada hari ini Ibu akan menjelaskan topik pergaulan remaja yang sehat. Apa sih itu pergaulan remaja yang sehat? Pergaulan remaja adalah kontak sosial antara remaja atau dalam kelompok sebaya. Bisa dibilang dengan peer group.
Dilihat dari kajian psikologis, pergaulan itu dipandang sebagai wahana untuk mewujudkan atau memenuhi kebutuhan insani manusia, yaitu kebutuhan sosial, seperti kebutuhan akan pengakuan sosial dari orang lain, kebutuhan akan keterkaitan atau persaudaraan, dan cinta kasih, kebutuhan akan rasa aman, perlindungan, kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan akan harga diri, hasrat untuk dihargai orang lain. Di sini ada bentuk-bentuk pergaulan remaja terbagi menjadi 2. Ada yang tahu apa saja bentuk-bentuknya? Belum tahu, Bu. Baik, bentuk-bentuk pergaulan remaja terbagi 2, yaitu yang pertama pergaulan persahabatan dan yang kedua pergaulan percintaan. Pergaulan persahabatan, pergaulan ini bersifat hubungannya hanya terbatas teman yang didasarkan kepada adanya kesamaan antara mereka, seperti kesamaan sekolah, hobi, tempat tinggal, latar belakang. Bergaulah Anda dengan teman yang berakhlak mulia, dengan tidak melihat sosial, ekonomi, suku, dan agama. Yang kedua yaitu pergaulan percintaan. Pergaulan ini sifat hubungannya remaja menjalin cinta kasih dengan lawan jenis. Remaja mulai berminat atau menaruh perhatian yang lebih dalam untuk bergaul lebih akrab dengan jenis kelamin lawannya. Dia mulai melakukan eksplorasi dalam bercinta, yang merupakan fitrah manusia yang tidak mungkin dihilangkan atau dihalang-halanginya. Dan di sini terdapat dampak pergaulan remaja yang sehat. Di sini terdapat dampak pergaulan remaja yang tidak sehat. Dampak dari pergaulan remaja yang tidak sehat akan memberikan pengaruh negatif terhadap pola perilaku para anggotanya, tidak bermoral atau melecehkan norma agama seperti minum minuman keras, kecanduan obat-obatan, kriminalis, atau mencuri, mengompas, dan membunuh, yaitu pacaran bebas seperti free sex. Dan yang terakhir yaitu dengan cara tawuran. Di sini ada yang tahu anak-anak cara menjaga pergaulan remaja yang sehat? Ada yang tahu? Belum tahu, Bu. Baik, akan Ibu jelaskan. Cara menjaga pergaulan yang sehat adalah yang pertama, saling menghargai, percaya, jujur, dan berkomunikasi. Jangan saling menghakimi. Dan yang ketiga, jangan membicarakan keburukan dan saling memaafkan. Dengan cara tersebutlah kita bisa bergaul dengan sehat. Nah, Ibu mau bertanya, apakah kalian tahu apa sih tips-tips pergaulan remaja yang sehat? Oh, Bu. Oke, baik. Ada beberapa cara dalam pergaulan remaja yang sehat, yaitu yang pertama,
adanya kesadaran agama bagi remaja. Bagi remaja sangatlah diperlukan adanya pemahaman, pendalaman, serta ketaatan terhadap ajaran-ajaran agama. Dalam kenyataan sehari-hari menunjukkan bahwa para remaja yang melakukan kejahatan sebagian besar kurang memahami norma-norma. Oleh karena itu, kita harus memiliki kesadaran agama agar tidak terjerumus dalam pergaulan yang tidak sehat. Jadi kita itu harus benar-benar paham dengan apa yang dilarang sama agama dan tidak boleh melanggar dari aturan-aturan agama. Dan yang kedua yaitu memiliki rasa setia kawan. Agar dapat terjalin hubungan sosial remaja yang tidak baik, peranan rasa setia kawan sangatlah dibutuhkan. Sebab kesadaran inilah yang dapat membuat kehidupan remaja masyarakat menjadi tentram. Jadi kita itu harus saling setia kawan, saling bergotong royong, saling membantu. Dan yang ketiga yaitu memilih teman. Maksud dari memilih teman adalah untuk mengantisipasi agar kita terpengaruh dengan sifat yang tidak baik atau sehat. Walaupun begitu, tapi teman yang pergaulannya buruk tidak harus kita asingkan, melainkan kita tetap berteman dengannya, tapi harus jaga jarak. Jangan terlalu dekat dengannya. Dan yang keempat yaitu mengisi waktu dengan kegiatan yang positif. Apa aja sih? Ya, bagi mereka yang mengisi waktu senggangnya dengan bacaan yang buruk, misalnya novel, komik seks, maka hal itu akan berbahaya baginya dan dapat menghalangi mereka untuk berbuat baik. Maka dari itu, jika ada waktu senggang, kita harus mengisinya dengan hal-hal yang positif. Misalnya menulis cerpen dan lain sebagainya. Jadi sebisa mungkin kita mengisi waktunya dengan hal-hal yang positif ya, jangan dengan hal-hal yang negatif. Dan yang kelima, antara laki-laki dan perempuan memiliki batasan-batasan tertentu. Agar tidak terjadi hal-hal yang tadi inginkan, sebaiknya remaja harus menjaga jarak dengan lawan jenisnya. Misalnya, jangan duduk terlalu dekat, karena dapat menimbulkan hal-hal yang diinginkan. Jadi juga kita harus ada batasan-batasan ya kepada lawan jenisnya. Dan yang keenam, menstabilkan emosi. Nah, ini dia nih, emosi ya. Apa sih itu? Jika memiliki masalah, kita tidak boleh emosi. Harus sabar dengan menenangkan diri, harus menyelesaikannya dengan tidak emosi, bukan dengan amarah. Jadi itu kita kalau setiap ada masalah, ada apa-apa, kita tidak boleh menggunakan dengan cara emosi. Kalau kita menggunakan dengan cara emosi, maka akan berdampak dengan negatif yang kita tidak inginkan. Matiin kameranya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Tidak, Bu. Baiklah, apakah sudah pada paham semuanya? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Nah,
Baiklah, Ibu lanjuti. Ibu akan membagi kelompok kecil dan jumlah anggotanya 5 sampai dengan 6 orang per kelompok. Setelah nanti anak-anak duduk berdasarkan kelompoknya, dilanjutkan berdiskusi mengenai materi yang Ibu jelaskan, pergaulan remaja yang sehat. Nah, apa itu pergaulan remaja yang sehat? Apakah anak-anak sudah memahami pergaulan remaja yang sehat dan juga langkah-langkahnya? Upaya apa saja dalam melakukan proses pergaulan remaja yang sehat? Kita akan diskusikan bersama hal-hal tersebut. Nanti silakan diungkapkan pendapat mengenai pergaulan remaja yang sehat. Jika masih ada pertanyaan atau materi yang belum dipahami, nanti bisa bertanya lagi kepada Ibu. Setelah berdiskusi bersama perwakilan dari kelompok masing-masing, nanti silakan mempresentasikan atau memaparkan hasil diskusi kelompok. Baiklah, sekarang anak-anak boleh duduk secara berkelompok, kemudian dilanjutkan secara berdiskusi. Ibu harap tetap tertib, tidak berisik diskusinya, jadi masing-masing duduk di kelompoknya saja ya. Baiklah, terima kasih untuk anak-anak yang berdiskusi bersama. Untuk perwakilan kelompok yang sudah memaparkan hasil diskusinya, alhamdulillah presentasinya sangat baik sekali. Ibu lihat sudah mengerti mengenai pergaulan remaja yang sehat ini. Jadi anak-anak tinggal merealisasikan saja di kehidupan sehari-hari ya. Semoga setelah mendapatkan informasi mengenai pergaulan remaja yang sehat ini, anak-anak bisa memilih dalam pergaulan yang mana yang baik dan yang mana yang buruk. Baiklah, anak-anak sekalian, setelah diskusi ini, ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Apakah sudah paham? Paham, Bu. Alhamdulillah, sudah paham. Ibu sangat senang sekali. Baik, Ibu rasa untuk materi hari ini sudah cukup ya. Dan Ibu meminta maaf apabila ada salah kata, salah ucapan dalam memaparkan materi untuk hari ini, dan kita sampai jumpa di pertemuan selanjutnya tentang etika dalam pergaulan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.